Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah ya, semua sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai suatu pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan Nak Faika lagi yang pimpin doa temannya pada hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar doa bersama-sama, doa dimulai. Saya ingatkan kepada anak-anakku untuk mengisi absen terlebih dahulu. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita melakukan kebiasaan membaca terlebih dahulu. Ya, Bapak akan share screen bacaannya dan Bapak beri waktu 2 menit untuk membaca. Baca dalam hati ya. Nah, sekarang anak-anakku ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, sumber daya alam. Sekarang perhatikan, ada Bapak pegang. Ini yang Bapak pegang ini apa? Bunga ya. Selanjutnya potnya, perhatikan potnya. Terbuat dari apa? Botol plastik. Botol plastik. Botol plastik yang sudah tidak terpakai. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana barang bekas sebagai langkah pelestarian sumber daya alam. Selain itu, kita juga akan belajar tentang menilai suatu cerita. Ini kita belajar tema berbagai pekerjaan, subtema pekerjaan orang tuaku. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi contoh kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian mampu menulis contoh hal baik dalam suatu cerita dengan tepat. Nah, anak-anakku, sebelum Bapak lanjut, ya, mari kita mengerjakan tes awal pada link yang telah Bapak kirim melalui WhatsApp group. Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anakku, materi hari ini kan berkaitan dengan sampah ya. Materi hari ini berkaitan dengan sampah. Jadi anak-anakku akan belajar bagaimana cara mengelola sampah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat agar lingkungan kita menjadi bersih dan menjadi lingkungan yang sehat. Ya, betul ya. Jadi kalian harus menyimak kegiatan hari ini karena sangat berguna untuk kalian supaya kalian menjadi anak-anak yang cerdas dalam mengelola sampah. Sini suka kan semua kalau lingkungannya bersih? Suka semua ya. Tidak ada yang suka jika lingkungannya kotor. Nah, sekarang perhatikan gambar yang muncul. Sekarang ada yang bisa ungkapkan apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat gambar ini? Ada yang bisa? Sampah yang berserakan. Sampah yang berserakan. Oke, ada yang lain? Apalagi masih ada yang di pikirannya Nair Fandi? Selain sampah yang berserakan, apalagi? Arya dulu. Bau busuk. Ya, kalau Faika? Mau pungut sampah, berarti mau jaga kebersihan. Yang lain apa yang ada di pikirannya? Bahkan oleh sampah yang berserakan. Nah, selanjutnya coba kalian sebutkan contoh-contoh sampah yang sering kalian lihat di sekeliling lingkungan kalian. Saya, Pak. Oke, Nafaika dulu, sampah apa saja yang sering kalian lihat? Sebutkan semua. Plastik. Botol. Botol, apalagi? Kertas, apalagi? Sudah? Yang lain? Yang lain? Coba Awalia, silakan dulu Awalia dulu. gelas-gelas, Gelas-gelas, apalagi? Plastik. Botol. daun, Daun, apalagi? yang tidak terpakai, Yang tidak terpakai.
Apa Naryo? Apa? Ya, sampah makanan. Ya, sampah makanan ada juga. Daun kering. Daun kering, apalagi? Piring dan gelas yang tidak terpakai. Jadi sampah itu banyak ya. Jadi sampah dihasilkan dari barang-barang yang sudah tidak kita pakai. Selanjutnya dari sampah-sampah tadi yang telah kalian sebutkan, sebenarnya sampah itu berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sampah organik. Organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk, biasanya berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, ada yang namanya sampah anorganik. Nah, sampah anorganik itu adalah sampah yang tidak mudah membusuk. Sampah ini bukan berasal dari hewan dan tumbuhan. Jadi sampah-sampah yang kalian sebut itu dibedakan menjadi dua. Ada namanya sampah organik dan anorganik. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan gambar sampah. Ada 6 gambar sampah ya. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Silakan angkat tangan yang bisa sebutkan. Gambar yang pertama itu sampah organik atau anorganik. Angkat tangan dulu. Organik. Saya Pak. Oke, Nak Arisa silakan. Organik. Sampah organik. Kita lihat ya, kita buktikan. Apakah kulit pisang adalah sampah organik? Iya, dia masuk ke dalam sampah organik karena berasal dari tumbuhan pisang ya. Selanjutnya kita ke gambar yang kedua. Botol itu sampah anorganik. Sampah anorganik. Yang lain sama? Sama? Sama. Oke, kita lihat ya. Kita lihat apakah masuk? Iya, betul sekali ya. Sampah botol merupakan sampah anorganik. Saya Pak. Saya Pak. Oh, silakan Nak Kalbi lagi, Nak Kalbi. Kalau nomor 3 gambar apa? Sampah organik. Anorganik, kita lihat ya. Gambar nomor 5. Gambar nomor 5 ini sampah kaleng. Siapa lagi yang bisa? Saya Pak. Saya Pak. Silakan Nak Nur Awalia lagi. Anorganik. Anorganik. Semua setuju dengan Nak Nur Awalia atau ada yang beda? Setuju. Setuju? Oke. Kita lihat ya, anorganik. Ya, benar sekali. Setelah mengetahui jenis sampah, mari kita belajar cara pengelolaan sampah melalui video berikut ini. Apa itu sampah? Sampah adalah rata-rata per hari orang menghasilkan 1 kilogram sampah setiap harinya. Coba bayangkan berapa banyak sampah yang dihasilkan manusia selama 1 tahun. Pastinya dikumpulkan bisa menjadi sebuah gunung sampah. Cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah ini? Tentu saja ada. Salah satunya dengan menggunakan metode 3R. Apa itu 3R? 3R adalah recycle, reuse, dan reduce. Saya akan membahasnya satu persatu. Oke, yang pertama adalah recycle. Recycle atau mengolah kembali, atau istilahnya daur ulang. Contoh cara kerja recycle adalah kita bisa mengolah kembali barang sisa yang awalnya. Kalian sudah saksikan metode pengelolaan sampah. Dalam video tersebut, metode pengelolaan sampah disingkat dengan apa? 3R. Ya, disingkat dengan 3R. 3R itu merupakan singkatan dari yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Selanjutnya recycle atau mendaur ulang. Contohnya ini seperti yang Bapak tadi tampilkan pada saat awal, yang botol Sprite. Botol plastik. Nah, botol plastik tadi dirubah menjadi apa? Pot bunga. Nah, pot bunga ya. Jadi itu semua merupakan metode pengelolaan sampah. Selanjutnya, naikkan buku tugasnya kalian. Kita akan mengerjakan
tugas kalian hari ini. Selanjutnya Bapak akan jelaskan ya bagaimana cara pengerjaannya. Jadi di tabel ini ada contoh sampah, kategorinya, dan contoh kegiatan pemanfaatannya. Misalnya contoh yang pertama, sampah apa ini? Koran bekas. Ya, sampah koran bekas. Koran bekas itu dia organik atau anorganik? Anorganik. Anorganik, ya. Selanjutnya kira-kira kertas koran ini bisa digunakan untuk apa saja? Kalau sampah koran bekas ini. Sebagai apa? Tempat pensil. Sebagai tempat pensil atau tempat tisu yang terbuat dari koran ya. Nah, selanjutnya nomor yang kedua sampai yang keenam kalian kerjakan ya. Bisa? Bisa. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Kalau pemanfaatnya itu ban apa? Coba ingat kembali di sekolahnya. Bisa jadi pot bunga. Ya, pot bunga ya, di sekolah ada pot bunga dari ban bekas. Ya, silakan. Itu sampah betul. Yang mana, Nak? Nomor berapa? Nomor 4. Nah, nomor 4, sisa makanan. Ada yang tahu organik atau anorganik kalau sisa makanan? Oh iya, benar ya. Jadi sisa makanan itu ya organik. Organik. Oh, kalau sisa makanan itu. Nah, selain itu, misalnya kalian punya nasi sisa, bisa diberikan kepada siapa nasi sisa? Ayam. Kucing. Bebek. Kucing, ayam ya, ayam juga ya, kucing, ayam, bebek. Kalau jadi bisa untuk makanan hewan ternak bisa ya. Mari kita hasil pekerjaannya kalian. Kita mulai, siapa yang bisa? Kita mulai dari yang pertama saja dulu. Sampah botol plastik. Siapa yang bisa menyebutkan? Botol plastik. Organik. Anorganik. Kerajinan tangan, celengan, atau pot bunga. Lain ada? Sudah sama atau beda? Sama. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3 ya. Siapa yang bisa? Silakan Nak Arisa. Nak Arisa lagi. Nomor 3. Ban bekas. Anorganik. Ya, terus Kerajinan tangan. Seperti kursi. kursi. Apalagi? Masih ada? Meja. Yang lain sama atau ada yang beda dengan dengan Arisa? Ban bekas anorganik. Contoh kegiatan pemanfaat adalah ayunan. Bisa menjadi pot bunga, kursi. Maka. Sama ya. Benar sekali ya jawabannya Nak. Selanjutnya kita ke nomor 5. Nomor 5. Siapa lagi yang bisa? Organik bisa dijadikan foto. Bisa jadi apa? Bingkai foto. Ada yang lain? Silakan Nak Irfandi, silakan. Hiasan dinding. Hiasan dinding. Bunga. Ya, bunga-bunga ya. Biasa itu ada kita dapat bunga-bunga dari sedotan. Pernah lihat? Pernah. Jadi alhamdulillah semua jawaban anak-anakku sudah benar semua ya. Bapak sangat salut kepada Satu janji. kalian. Belum dimengerti dari pengelolaan sampah atau sudah paham? Sudah paham. Kita lanjut ke menilai suatu cerita. Ada yang masih ingat unsur-unsur cerita pembelajaran minggu lalu? Unsur-unsur cerita itu yang pertama ada tema.
Gagasan atau ide. Nah, tema adalah gagasan atau ide dalam suatu cerita. Yang keenam, ada amanat atau pesan moral, yaitu nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca. Hari ini kan kita mau menilai suatu cerita. Jadi jika kita ingin menilai suatu cerita, yang pertama harus kita lakukan yaitu memahami ceritanya, jalan cerita tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, kita cermati unsur-unsur dalam cerita ya, unsur-unsur seperti tadi tema, alur, latar, dan penokohannya. Nah, sekarang mari kita menyaksikan cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Selamat menyaksikan ya anak-anak. Dahulu, hiduplah tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Persahabatan erat mereka dimulai sejak kisah berikut ini. Kalian tadi sudah menonton dongeng yang berjudul Dan ikan gabus. Tupai dan Ikan Gabus. Dalam cerita tersebut ada beberapa tokoh, ya. Ada yang bisa disebutkan tokoh-tokoh dalam cerita. Tupai. Ada Tupai, Ikan gabus. Ikan Gabus, sama ada lagi satu. Ikan Ya, ikan hiu. Ikan hiu. Jadi kalian kan tadi sudah menonton cerita Tupai dan Ikan Gabus. Nah, sekarang kalian akan tugasnya kita akan mengerjakan 2 soal. Yang pertama yaitu bagaimana pendapat kalian mengenai cerita tersebut? Menurut kalian ceritanya menarik atau tidak? Menarik. Menarik. Nah, kalau menarik, kalian tuliskan di nomor 1 itu bagian apa yang menarik menurut kalian. Kita lanjut ke yang kedua. Nomor yang kedua yaitu hal baik apa saja yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut. Nah, di nomor 2 ini kalian tuliskan dalam cerita tadi hal baik apa yang bisa kalian contoh. Semua ada nomor. Oke, silakan mengerjakan ya. Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah. Oke ya. Selanjutnya karena sudah semua kita kerja bersama-sama lagi. Yang bisa membacakan pekerjaannya nomor 1. Nafaika. Iya. Silakan Nafaika. Nomor 1. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Menarik dalam saat tupai dikejar hiu. Jadi menurut Nafaika ceritanya menarik pada saat tupai dikejar hiu. Yang lain? Ada yang lain? Silakan Irfandi, silakan. Hal yang menarik buat saya pada saat tupai dengan sangat bersemangat menolong sahabatnya yang sakit. Baik sekali ya Nairfandi. Jadi menurut Nairfandi ceritanya menarik yaitu pada saat si tupai menolong temannya yaitu ikan gabus yang sedang sakit ya. Jadi dia berusaha menolong temannya supaya temannya kembali sehat. Yang lain masih ada? Yang lain jawabannya? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Siapa yang bisa nomor 2? Angkat tangan. Saya, Pak. Nah, Irfandi, silakan Nah Irfandi. Sesama sahabat kita harus saling menolong. Ya, nomor 2 menurut Irfandi. Nah, Irfandi, sesama sahabat, hal yang baik itu sesama sahabat harus saling tolong menolong. Yang lain ada yang beda dengan Nah Irfandi? Yang beda jawabannya silakan. Oke ya, sudah benar semua jawabannya ya, nomor 1 dan nomor 2. Alhamdulillah jawabannya semua sudah benar. Nah, anak-anakku, pembelajaran tadi yaitu tentang menilai suatu cerita merupakan pembelajaran terakhir kita hari ini.
Hari ini kita belajar banyak hal. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Membuang sampah. Ya, membuang sampah. Nah, jadi kita harus mengelola sampah dalam kehidupan kita ya. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar bagaimana cara mengelola sampah dengan metode 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle ya. Kemudian pada pembelajaran kedua kita belajar mengenai hal-hal baik dalam suatu cerita. Nah, selanjutnya setelah Google Meet ini, Bapak akan kirimkan tes akhir pembelajaran atau tes evaluasi pembelajaran akhir ya. Saya akan kirim melalui link Google Form melalui WA ya. Selanjutnya anak-anakku, karena sekali lagi sekarang masih masa pandemi ya, pandemi COVID-19 ya. Kita harus rajin mempraktikkan protokol kesehatan seperti apa? Pakai masker. Cuci Cuci tangan. Apalagi Jaga jarak. memakai jaga jarak. Memakai masker ya. Dan minggu depan kita akan belajar tema 5 ya. Tema 5 itu kita akan belajar tentang cahaya. Jadi kalian bisa mencari materi tentang cahaya di Google ya. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin ya. Anak-anakku, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan jangan bosan untuk selalu belajar. Tetap semangat ya. Bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.